19 Maret 2024 bertepatan dengan 8 Ramadan tahun 1445 Hijriah. Salawat serta salam kita haturkan pula kepada junjungan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan kita semua pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Baik jemaah, pemirsa dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, sebelum kita memulai acara, terlebih dahulu kami sampaikan susunan acara menanti berbuka sore hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, dilanjutkan dengan tausiah, kemudian pengajian ayat suci Al-Quran, dan juga dilanjutkan beduk serta azan maghrib. Baik jemaah Masjid Agung dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, segera kita mulai kebersamaan kita sore hari ini dengan menyimak tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Kiai Haji Saripudin Yakub dengan tema Mengapa Allah mewajibkan kita berpuasa. Kepada Ustadz, tafadhal masykurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu hadirin jamaah Masjid Agung yang dimuliakan Allah SWT, para pemirsa TVRI dan pendengar RRI yang dimuliakan Allah SWT. Syukur alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat berjumpa dalam acara yang dilaksanakan oleh Masjid Agung Palembang, dan kepada kami diberikan tugas untuk menguraikan tema yang tadi sudah disampaikan, mengapa atau kenapa Allah mewajibkan berpuasa. Salawat dan salam semoga dilimpahkan bagi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan pengikut-pengikut beliau. Para hadirin pendengar, pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, Allah memfardukan puasa kepada orang-orang beriman ini, targetnya adalah untuk supaya bertakwa. Dalam surah Al-Baqarah Allah nyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang yang beriman, dipardukan pada kalian berpuasa sebagaimana telah dipardukan juga pada orang-orang sebelum kalian. Targetnya adalah la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Bertakwa ini dalam rumusan Imam Ghazali, imtisalu awamirillahi azza wajal wajtinabu nawahihi sirra wa alaniyah, mengerjakan seluruh apa-apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Kenapa Allah memproses hambanya ini menjadi takwa? Ini tanda Allah Subhanahu wa taala sayang kepada hambanya. Ketika dihubungkan dengan surah Al-A'raf ayat 96, Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Seandainya penduduk sebuah negeri mereka amanu, beriman, wattaqau, dan bertakwa, lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh, niscaya kami buka barokah dari langit dan dari bumi. Jadi diproses untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa supaya sejahtera. Barokah dari langit, hujan turun secara normal, tanam-tanaman itu subur. Bahkan Allah siapkan dalam bumi itu emas, minyak, batu bara untuk supaya sejahtera. Ini tanda Allah sayang. Tapi di ujung ayat itu walakin kazabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun, tapi mereka mendustakan, imannya kurang, takwanya tidak full,
maka kami siksa mereka itu akibat dari perbuatan mereka. Karena itu kita meresponnya bahwa Allah mempardukan puasa kepada kita-kita ini tanda Allah sayang. Lagian pada akhirnya kan kita ini akan menjumpai hari akhirat. Di hari akhirat itu cuma ada dua kelompok. Pertama kelompok kafir, kedua kelompok takwa. Makanya dalam surah Az-Zumar itu Allah nyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Berbondong-bondong orang kafir itu digiring menuju neraka. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha. Setelah pintu neraka itu terbuka, lalu penjaga pintu neraka itu bertanya kepada yang akan dimasukkan ke neraka ini. Alam ya'tikum rusulun minkum yatluna alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Tidakkah sudah datang nabi kepada kalian yang membacakan ayat-ayat Tuhan kalian dan mengingatkan kalian akan adanya pertemuan hari ini, hari yang akan dimasukkan ke dalam neraka? Qalu, mereka menjawab orang-orang kafir ini, bala, sudah. Tapi karena memang kafir itu dalam awal Al-Baqarah Allah nyatakan innallazina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang-orang kafir itu wahai Muhammad sama saja. Kamu beri peringatan atau tidak, dia tidak akan beriman. Kenapa? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisawa wa lahum azabun alim. Ya. Jadi ditutup Allah pendengarannya, penglihatnya, maka tidak menerima kebenaran dia. Makanya bala tadi itu sudah diakuinya. Rasul menjelaskan ayat-ayat Allah dan mengingatkan pertemuan hari ini, tapi karena tidak yakin akan kebenaran itu tadi, tetap saja kafir, maka penjaga pintu neraka itu qila dkhulu abwaaba jahannama khalidina fiha fabi'sa maswal mutakabbirin. Masuklah ke dalam neraka ini, kalian kekal di dalamnya. Itulah yang pantas balasan bagi orang-orang yang menyombongkan diri. Orang kafir itu mutakabbirin, ya, menyombongkan diri. Nah, itu golongan pertama. Golongan kedua, orang yang bertakwa. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Berbondong-bondong orang yang bertakwa itu digiring untuk masuk surga. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Jadi setelah pintu surga itu terbuka, maka penjaga pintu surga itu mengucapkan selamat, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Selamat sejahtera atas kalian, masuklah ke dalam surga ini, kekal di dalamnya. Jadi tinggal dua pilihan itu. Di akhirat kelak cuma ada kafir, ada takwa. Makanya tentu kita orang beriman merespon bahwa Allah mewajibkan kita berpuasa ini karena Allah sayang kepada kita. Dan lagian para hadirin, para pemirsa, para pendengar TVRI dan RRI serta jamaah Masjid Agung yang dimuliakan Allah, pada saatnya nanti Allah banggakan hambanya yang berpuasa ini di hadapan para malaikat. Ya malaikati inna kulla amil yatlubuna ujurahum wa ibadi alladzina shamu sahrahum wa kharaju ila idihim yatlubuna ujurahum ishadu qad ghafartu lahum. Hai seluruh malaikatku, kata Allah SWT, setiap hambaku yang beramal itu menginginkan ganjarannya, dan hambaku yang telah berpuasa sebulan lamanya pada hari ini, pada saat ini melaksanakan sholat Idul Fitri juga menginginkan ganjarannya. Ishadu, saksikan oleh kalian, qad ghafartu lahum, sungguh aku sudah mengampuni mereka. Lalu ada suara yang berseru,
ya umat Muhammad, irji'u ila manazilikum qad baddaltu sayiatikum bil hasanat min fadlillahi ta'ala. Hai umat Muhammad, kembalilah ke rumah kalian masing-masing. Sungguh dosa-dosa kalian, kejahatan-kejahatan kalian sudah ditukar dengan kebaikan sebagai karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nah ini makanya orang-orang mukmin ini sebulan berpuasa itu sabar. Ya, karena ada yang memotivasinya tadi. Pertama diampuni Allah, kedua Allah sayang supaya hidup di muka bumi ini sejahtera, kemudian kelak dimasukkan ke surga. Dan pada Idul Fitri nanti dibanggakan Allah Subhanahu wa taala. Namun Rasulullah SAW dalam sabda beliau bahwa rubba shaimin laisa lahu hazun min siyamihi ilal jum' wal atas. Berapa banyak orang yang puasa itu tidak memperoleh apa-apa dari puasanya itu, hanya lapar dan haus saja. Rubba qaimin laisa lahu hazun min qiyamihi ila sahar wan nasabu. Berapa banyak orang yang sholat di malam Ramadan itu tidak memperoleh apa-apa dari sholatnya itu, hanya capek dan kurang tidur saja. Oh, kalau begitu ini yang perlu diwaspadai. Kenapa? Puasanya tidak memperoleh apa-apa, tidak memperoleh ampunan, tidak memperoleh kebanggaan kelaknya. Karena puasa itu bukan saja menjaga diri dari makan minum pada siang hari bulan Ramadan dan berhubungan suami istri yang membatalkan puasa, tapi kata Rasulullah SAW ada beberapa yang membatalkan pahala puasa. Puasanya tidak batal tapi pahalanya habis. Makanya Rasulullah menyatakan homsun yuftirna siyam, kata beliau. Ada 5 yang membatalkan pahala puasa itu. Habis pahala puasanya. Pertama tuh al-kazib, bohong. Kedua al-ghibah, menjelek-jelekkan orang. Ketiga an-namimah, adu domba. Keempat al-yaminul kazib, sumpah palsu. Kelima an-nazaru bisyahwat, memandang dengan penuh syahwat di siang hari Ramadan terhadap istri sendiri, apalagi terhadap perempuan lainnya. Kalau malam terhadap istri sendiri dihalalkan Allah. Uhilla lakum lailatas syami rafasu ila nisaikum kunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Dihalalkan bagi kalian pada malam Ramadan ini berhubungan dengan istri-istri kalian. Kunna libasul lakum, mereka itu pakaian kamu dan kamu pakaian mereka. Nah, jadi yang pertama yang harus dijaga betul-betul yang menghabiskan pahala puasa ini itu bohong. Ya, bohong ini merusak iman. Bahkan dia kalau bohong itu jadi munafik. Sebab tanda-tanda munafik itu berkata suka bohong, berjanji suka ingkar, apabila diberi amanat khianat. Satu saja ya bohong itu sudah melengket tanda-tanda munafiknya. Dan lebih fatal lagi kata Rasulullah SAW berdasarkan hadis dari Imam Ahmad dari sahabat Ansor Nu'man bin Bashir, Rasulullah SAW bersabda, "Ama innahu sayakunu ba'di umara'ukum yakzibuna wa yazlimun. Paman sadaqahum bikazibihim wa mala'ahum ala zulmihim falaisa minni walastu minhu." Kelak kata Rasulullah SAW akan datang sesudah aku penguasa umaro itu bohong dan zalim. Siapa yang mempercayai kebohongannya dan membantu kezalimannya, mereka bukan dari golonganku dan aku bukan dari golongan mereka. Keluar dari lingkaran umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mempercayai kebohongan saja. Jadi penguasa yang bohong dan zalim,
Siapa yang mempercayai kebohongannya dan membantu kezalimannya, maka mereka bukan dari golonganku dan aku bukan dari golongan mereka. Wa man lam yusaddiquhum bikazibihim wa lam yumalihum ala zulmihim fahuwa minni wa ana minhu. Siapa yang tidak mempercayai kebohongannya, kebohongan pemimpin-pemimpin umarok tadi itu, dan tidak membantu kezalimannya, mereka dari golonganku dan aku dari golongan mereka. Jadi kalau begitu, bohong ini merusak iman, ya. Nah, bagaimana cara mengobatinya? Terapi dari Rasulullah SAW, sholat berjamaah. Beliau bersabda, man sholla arba'ina yauman fi jama'atin yudriku takbiratul ula kutiba lahu baro'atan. Baro'atu minan nar wa baro'atu minan nifaq. Siapa yang sholat 40 hari berjamaah mengikuti imam dari takbiratul ihram, maka dia memperoleh 2 kebebasan. Bebas dari api neraka dan bebas dari munafik. Sholat berjamaah, ya, yang memperoleh 27 derajat itu. Nah, kalau mau lebih singkat, di Madinah, di Masjid Nabawi, kata Rasulullah SAW, man sholla fi masjidi arba'ina sholah la taputuhu salatun kutiba lahu baro'atum minal azab wan najah yaumal qiyamah wa baro'atum minan nifaq. Siapa yang sholat di masjidku ini, Masjid Nabawi, 40 sholat, 8 hari, 8 kali 5, 40, la taputuhu sholatun, tidak terputus sholat berjamaahnya dengan imam Masjid Nabawi, maka apa tadi? Baro'atun minal azab, bebas dari azab neraka, wan najah yaumal qiyamah, menang pada hari kiamat, wa baro'atun minan nifaq, bebas dari munafik. Jadi hilang penyakit munafik. Ya, karena itu para permisa DPRI Sumatera Selatan, para pendengar RRI dan para jamaah Masjid Agung yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah bohong. Kalau bohong di bulan Ramadan ini habis pahala puasanya dan tidak memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, riba, menjelek-jelekkan orang. Sejelek apapun seseorang tidak boleh dijelekkan. Ketika Ibunda Siti Aisyah radhiyallahu anha mengomentari tamu Rasulullah SAW, seorang wanita, setelah wanita itu pulang, "Idi, alangkah pendek lehernya," kata Ibunda Siti Aisyah. "Wahai Humairah," kata Rasul SAW, "itu riba." Tapi kata Ibunda Siti Aisyah radhiyallahu anha, memang lehernya pendek. Jadi saya mengatakan yang sebenarnya. Kalau yang kau katakan itu benar, itu namanya riba. Tapi kalau yang kau katakan itu tidak benar, itu fitnah. Al fitnah itu asaddu minal qatl. Fitnah itu lebih dahsyat daripada pembunuhan. Nah, jadi jangan pernah menjelek-jelekkan orang, ya. Yang kedua itu an-namimah, itu adu domba. Seorang menjelekkan si B, disampaikannya kepada si B. Si C menjelekkan si D, disampaikannya. Sehingga orang keles. Dia senang orang keles ini. Nah, ketika Rasulullah SAW melewati 2 kuburan, orang yang di 2 kuburan ini sedang disiksa, kata Rasulullah SAW. Yang satu karena an-namimah, yang satunya karena kencingnya tidak bersih, tidak beristinja. Lalu Rasul SAW minta diambilkan pelepah kurma yang masih hidup, dipotong 2, ditancapkan di masing-masing kuburan. Selama pelepah kurma ini belum kering, kata Rasulullah SAW, siksa kubur kedua orang ini diringankan Allah. Ternyata menurut Imam Nawawi, komentarnya bahwa pelepah kurma yang masih hidup itu bertasbih. Coba tasbih pelepah kurma saja dapat meringankan siksa kubur. Apalagi tasbih anak-anaknya, orang tuanya ya yang ziarah. Memang yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard, bertasbih kepada Allah segala apa yang ada di langit dan yang ada di bumi. Bahkan kalau kita
masuk area pekuburan, kata Rasulullah SAW, man dakhala maqabir faqara surat Yasin uhdiya sawabahalil amwat hoppapallah anhum yauma idzin. Siapa yang memasuki area pekuburan lalu membaca surah Yasin, dihadiahkan pahalanya buat orang yang mati di kuburan itu. Seketika itu juga Allah meringankan siksa kuburnya. Nah, jadi bukan bid'ah, hadisnya hasan, ya. Jangan mudah-mudah katakan bid'ah baca Yasin di kuburan. Dan yang berikutnya adalah al-yaminul kazib, sumpah palsu. Yang kelima, an-nazaru bisyahwat. Para pemirsa TVRI Sumatera Selatan, para pendengar RRI, dan para hadirin jamaah Masjid Agung yang dimuliakan Allah SWT, kesimpulannya bahwa Allah mempardukan puasa kepada kaum muslimin muslimat ini tanda Allah sayang, memprosesnya menjadi hamba Allah yang bertakwa. Dengan takwa itu insya Allah hidupnya sejahtera, turun barokah dari langit dan dari bumi. Dan dengan takwa itu Allah kelak memasukkannya ke dalam surga, karena di akhirat itu hanya ada dua kelompok, kelompok kafir dan kelompok takwa. Maka jangan pernah menyesal setiap tahun kita dipardukan oleh Allah SWT berpuasa, tapi jaga tadi nilai-nilai yang membatalkan pahala puasa, supaya kelak pada 1 Syawal kita dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih dari itu, ada suara yang berseru, ya umat Muhammad, irji'u ila manazilikum qad badaltu sayiatikum bil hasanat mim fadlillahi ta'ala. Hai umat Muhammad, kembalilah ke rumah kalian masing-masing. Sungguh dosa-dosa kalian, kejahatan-kejahatan kalian telah diganti oleh Allah SWT dengan kebaikan sebagai karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat disampaikan dalam kesempatan yang singkat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Pada Allah kita mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik jemaah Masjid Agung, pemirsa YMA TV, dan pendengar RRI Palembang dimanapun Anda berada. Baru saja kita tadi dengarkan bersama tausiah dengan judul Mengapa Allah Mewajibkan Kita Berpuasa. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada yang kami muliakan Ustadz Kiai Haji Sarifuddin Yakub. Hadirin, siaran nanti buka puasa sore ini disiarkan melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Palembang, serta channel YouTube YMA TV. Baik pendengar, selanjutnya mari dengan penuh khusyuk dan tawaduk kita simak lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Sore hari ini membacakan surat Al-Haqqah ayat 1 dengan Qori Ustadz Andriyadi. Dan bila tiba waktunya kita akan dengarkan bersama kumandang beduk dan azan maghrib dikumandangkan oleh muazin Ustadz Ki Agus Muhammad Hasbullah untuk wilayah Palembang dan sekitarnya. Sore hari ini hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 Miladia bertepatan dengan 8 Ramadan tahun 1445 Hijriah, jatuh pada pukul 18.14 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami yang bertugas sore hari ini, saya Andi Ruskan dan tim siaran Ramadan RRI Palembang serta seluruh takmir Masjid Agung Palembang mengucapkan selamat menantikan waktu berbuka dan selamat berbuka puasa pada saat telah tiba waktunya. Demikian, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan berkahnya pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية كأنهم أعجاز نخل خاوية صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الصالحين Bismillahirrahmanirrahim. Rapat urusab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يعد على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات. السلام. أشهد أن لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحية الصلوات الطيبة. محمد رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو. استغفر الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله. نستغفر الله ونسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أشهد أن لا إله إلا الله. نستغفر الله ونسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أشهد أن لا إله إلا الله. نستغفر الله ونسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. إلهي ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله.
subhanallah 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 al-karim daiman abadan alhamdulillah 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 rabbil alamin ala kulli yawmin kulli hadin wa bi ni'matin Allahu akbar 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 kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yumiitu ala kulli syai'in qadir wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Astaghfirullahaladzim A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad salatan tuwasi'u biha lana al-arzaq wa tuwasi'u biha 'ainal akhlaq wa ala alihi wa sahbihi Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanalu bil qari وتنبرج بالغرب وتكتب الهوائج وتنال به الروائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا منك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين سر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم لا اللهم يا سبحانك اللهم وتحياتهم بها سلام